Kita tahu bersama tahun 2025 sebagai tahun jubileum yang Bapak Suci Paus Fransiskus sudah buka secara resmi pada 24 Desember 2024 di Vatikan, di Roma, di Basilika Santo Petrus, membuka resmi tahun jubileum ini sebagai tahun yang rahmat, tahun penuh berkat bagi kita, dengan tema mengajak kita semua untuk berjalan sepanjang tahun 2025 sebagai peziarah pengharapan. Semua umat itu diajak untuk memaknai tahun ini secara baik untuk menjadi tahun rahmat bagi kita semua secara pribadi, juga dalam kehidupan komunitas-komunitas, kehidupan paroki, juga dalam komunitas-komunitas apa saja. Dan pada hari Minggu ke-7 ini bertepatan juga dengan Hari Komunikasi Sosial, bahwa bertepatan dengan tahun jubileum komunikasi sosial, Minggu Komunikasi Sosial yang ke-59, komunikasi sosial sedunia, dengan tema yang melewat Bapak Suci punya surat gembala berpesan kepada kita semua bagaimana memaknai komunikasi sosial sebagai satu media untuk berbagi, satu komunikasi bagi hidup kita bersama, dengan tema yang Bapak Suci serukan itu, bagikanlah dengan lemah lembut, ya. Bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Jadi ajakan supaya dalam Minggu Komunikasi Sedunia ini kita terlebih khusus itu semua yang berkecimpung di bagian media sosial, entah itu para jurnalis, para wartawan, dan juga media-media sosial yang kita gunakan untuk membagi informasi, membagi berita, itu dengan satu semangat pada tahun jubileum ini. Bagikanlah itu apa saja informasi-informasi, berita-berita, bagikanlah dengan lemah lembut, ya. Katakanlah dengan penuh kasih, harapan yang ada di dalam hati kita, harapan tentu di tengah dunia kita dengan banyak persoalan, banyak tantangan, banyak problem, banyak juga kesulitan-kesulitan. Media sosial, siapa saja yang berkecimpung, tiap kita, ya, tentu semua kita diharapkan rela berbagi harapan kepada siapa saja dalam hidup ini, supaya bangkitkanlah kembali harapan dalam setiap orang, mulai dari diri kita sendiri. Hidup kita ada harapan ke depan. Tentu harapan itu adalah harapan di dalam Tuhan, di dalam Yesus yang bangkit, di dalam Yesus yang hidup. Ada harapan ke depan yang lebih baik. Kita bawa damai, sukacita lewat komunikasi kita dengan siapa saja. Bawalah harapan bahwa hidup kita ini, kita bangkitkan harapan pada setiap orang. Jangan lihat segala sesuatu sebagai hal-hal yang melulu terikat pada yang buruk-buruk, yang negatif, yang tidak memberikan nuansa harapan. Tetapi bahwa dalam hidup ini, apapun hidup kita dengan banyak kesulitan, banyak penderitaan, bangkitkanlah, lihatlah bahwa di balik semua itu ada harapan. Tuhanlah yang membangkitkan harapan itu pada diri kita. Kita bagikan dengan lemah lembut, kita bagikan dari hati kita yang tulus, kita bagikan dengan penuh kasih, bahwa jangan kita lihat hidup ini dari sisi yang negatif saja, tapi bangkitkanlah harapan pada setiap orang. Jadi bila mana di dalam
media sosial atau sarana komunikasi apapun yang kita berikan, kita bagikan, kita harus mampu untuk melihat yang baik. Kita harus membangkitkan yang positif pada pemberitaan-pemberitaan kita, sehingga orang selalu harus memiliki harapan, tentu harapan pada Tuhan yang kita percaya, yang selalu beri harapan kepada kita. Dan bertepatan dengan hari Minggu komunikasi sosial ini, hari Minggu ke-7 Paskah, kita juga akan rayakan di keuskupan ini adalah perayaan jubileum keluarga. Keluarga-keluarga juga diajak untuk merayakan, memaknai tahun jubileum ini di dalam kehidupan keluarga. Bagaimanakah kita jadikan keluarga-keluarga kita juga menjadi mengalami saluran rahmat Tuhan dalam hidup keluarga-keluarga kita. Kita usahakan supaya tahun suci ini, tahun rahmat ini, di mana semua kita diajak menjadi pesiara pengharapan. Kita berjalan di dalam keluarga, keluarga-keluarga, bapak, ibu, bapak, mama, anak-anak, suami, istri, semua dalam satu komunitas keluarga, berjalan bersama-sama dalam satu pengharapan menuju ke depan menjadi keluarga yang menjadi saksi dari kasih di dalam kehidupan keluarga setiap hari. Kalau Bapak Suci Paus Fransiskus almarhum telah membuka secara simbolik dengan membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus, Porta Santa, pintu terbuka, mengajak kita masuk lewat pintu itu untuk mengalami berjumpa dengan Tuhan dalam hidup ini, untuk bangkitkan dalam hidup kita sukacita dan kegembiraan hidup, dan persekutuan hidup di dalam keluarga menjadi lebih intim. Suami istri, orang tua dan anak-anak, jadilah Porta Santa, jadilah pintu suci satu terhadap yang lain. Pintu suci di mana orang bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam rumah tangga, lewat kita, lewat suami istri, lewat orang tua, juga lewat anak-anak. Masing-masing kita, setiap kita boleh menjadikan pintu suci dari Tuhan bagi sesama, supaya setiap kita boleh menjumpai Tuhan dalam hidup ini. Itulah pengharapan yang kita timbulkan dalam siara hidup kita di dunia ini. Jadi satu perayaan yang penting yang akan terjadi pada hari Minggu ke-7 Paskah ini, di mana kita rayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-59, dan juga hari jubileum bagi keluarga kita, dan juga dari saya umumkan secara resmi juga SK untuk pembentukan proki yang baru, proki Waikilok dengan pelindung Santo Yosef. Jadi ada 3 peristiwa penting yang terjadi pada tahun jubileum ini. Mudah-mudahan dengan tahun jubileum setiap kita mendapat kesempatan berahmat untuk berjalan bersama sebagai pesiara pengharapan. Saya doakan berkat Tuhan bagi saudara-saudari sekalian, bagi umat paroki baru di Santo Yosef Waikilok, juga bagi keluarga-keluarga yang merayakan tahun jubileum keluarga, dan juga bagi semua yang bergerak di bidang komunikasi sosial. Berkat Tuhan bagi Anda sekalian. Terima kasih atas perhatian semua pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan dari San Domingo.